bihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segalanya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk kajian Islam yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kutoarjo. Karena karunia dan hidayahnya kita bisa hadir dalam tugas dan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak-bapak pimpinan cabang, Ibu-ibu Aisyah, pemuda, MA dan kaum lainnya yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas keselenggaranya pada pengajian malam hari ini. Dengan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita sesuai dengan apa yang difirmankan kepada kita, Robbi zidni ilma warzuqni afwan. Nah, kan sebagai muqaddimah surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yang sebelumnya pada ayat yang pertama itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Kita perhatikan, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini dalam surat Al-Jumu'ah. Bertasbih itu memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah itu adalah Allah itu yang maha suci, tidak ada kekurangan sedikit pun atas sifat-sifat Allah. Nah, maka bertasbih itu memahasucikan
begini misalnya. Gremis loh hari ini loh. Kamu kerja gremis. Kalau gremis itu dijadikan sebagai hujah, alasan untuk tidak berangkat ngaji, bener apa bener? Salah. Oh, salah. Kalau kita memahasucikan, salah. Mengapa? Karena Allah itu memberikan ujian. Itu adalah sesuatu kenikmatan yang manusia itu tidak mengetahui. Manusia tidak banyak yang mengetahui karena itu adalah hak dan prerogatif Allah untuk kemahakuasaan itu. Nah ini Bapak-bapak sekalian dan Ibu. Maka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi itu semuanya bertasbih. Jadi memahasucikan Allah dan semua itu taat kepada Allah kecuali manusia dan setan. Jadi yang tidak mau taat itu hanya manusia dan setan. Setan dan manusia. Itu yang tidak memahasucikan Allah. Nah maka seluruhnya itu memahasucikan pada Allah itu. Nah apa yang terjadi dan apa saja yang dilakukan kemahakuasaan Allah itu penuh, seluruhnya itu adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyakan Allah itu adalah langit dan bumi. Tidak ada yang berhak dan tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Nah kemudian apa? Raja. Itu loh. Dan Allah itu adalah raja. Kalau Allah itu raja berarti seluruhnya itu kekuasaan Allah. Dan kalau orang itu mengagungkan bahwa Allah itu sebagai raja, maka dia tidak mungkin tidak taat. Tidak mungkin dia itu tidak taat. Pasti taat. Karena Allah itu raja. Jadi misalnya kalau kekuasaan itu di tangan Allah, maka ada di tangan Allah itulah segala kekuasaan. Kalau manusia tidak mau taat, itu mesti setan. Kok setan itu tidak mau taat, manusia sedulur setan. Nera sedulur setan juga gini. Nah tunggal. Nah ini. Jadi sesuatu yang menolak perintah Allah itu adalah setan. Lho kenapa manusia do melu? Mergo melu setan. Lan wong kuwi kesetanan. Nah, gitu. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak memahami kalau itu begitu. Tidak mau memahami, itu loh yang paling sulit itu, tidak mau memahami. Nah kalau manusia itu mengerti bahwa Allah itu menjadikan kita itu malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka kalau itu dikhalifahkan itu tidak ada alasan orang itu tidak mau ngaji. Angger nganggo alasan wis setan. Kecuali sakit menunggu iya setan. Menunggu pemberian Allah. Maka kalau itu malas jelas setan. Nah kalau malas itu jelas setan. Nah ini loh yang tidak tergoda kok ya cuma sekian ini. Ya itu ya. Alhamdulillah ibu-ibu orang tergoda, bapak-bapak lagi orang tergoda.
Sing lulus iki yo kusuke nikmat. Luar biasa. Nah, maka kalau dengan demikian, maka kesyukuran nikmat yang diberikan oleh Allah itu sungguh terjadi pada diri bapak dan ibu. Gitu. Kalau ini mau mengembalikan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil kudus. Kudus di situ adalah juga maha suci. Sudah yusabbihu maha suci, Pak. Jadi ketika ada kekurangan sama sekali di dalam sifat maupun kekuasaan Allah, tidak ada kekurangan, semua lebih dan semua itu maha suci. Apalagi maha perkasa dan juga maha bijaksana. Itu loh, maha bijaksana. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu sungguh bijaksana. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami itu dari godaan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu Allah itu maha bijaksana. Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang itu melebihi dari apa yang dimiliki manusia itu. Gitu. Kalau sekarang ibu sekalian orang yang sing jenenge pengajian iki mlaku saka omah iki arah wis digawani sepeda motor, ene sing duwe mobil ora iso nyopir yo ene sing nyupiri, ora ene sing iso numpak sepeda motor yo ono sing gojeke gitu. Jadi kemampuan-kemampuan itu ada, cuma hati dan pikiran manusia. Ngun jenengan pikir lah yo ngono. Ora yo ngono kuwi jelas itu. Ya jelas begitu wong mati urip ning nggone Gusti Allah. Nah itu. Nah kemudian walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah itulah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ummi itu buta huruf. Ummi ummiyina menjadi orang-orang yang buta huruf. Apa toh rahasianya di situ? Kenapa orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu? Tetapi kenapa orang yang bisa membaca dan menulis belum tentu menjadi rasul, tetapi yang ummi menjadi rasul? Itu yang disebut kepada kemahakuasaan Allah. Rasul itu begitu mendapatkan wahyu apa? Kaya ibu-ibu itu ini mendapatkan roh ayat ini langsung apa? Apal suratin, apal ayatin, apal artinya, apal unine. Lah yo bapak lan ibu lek ngono kita.